Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Prawira dari kelas 2 BKID. Saya ingin memaparkan tentang perkembangan sejarah komunikasi dari era klasik sampai era kontemporer. Yang pertama, sejarah perkembangan komunikasi era klasik. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Manusia adalah makhluk yang selalu bergantungan pada orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dan pada era klasik ini, pada periode 3000 sebelum Masehi, cara berkomunikasi manusia masih terbatas pada pengenalan bentuk-bentuk yang mereka temukan. Mereka menggambarkan informasi pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Manusia mulai mengenal berbagai benda yang ada di sekitarnya dan melukiskan benda tersebut pada dinding-dinding gua untuk mewakilinya. Benda-benda itu yang kini telah ditemukan oleh para arkeolog dan mengungkapkan bahwa itu adalah cara berkomunikasi manusia pada zaman batu atau zaman klasik. Para arkeolog menyebutnya dengan zaman bahula, yang dikarenakan manusia pada zaman ini berkomunikasi dan serta memberi informasi melalui ukiran batu di gua, tempat mereka tinggal serta berlindung. Biasanya manusia pada zaman ini hidup berkelompok yang hampir sama dengan manusia yang hidup pada zaman sekarang. Pada tahun 2500 sebelum Masehi, terdapat kaum Sumeria yang merupakan sebuah peradaban kuno di Mesopotamia Selatan, atau yang sekarang disebut dengan Irak Selatan atau Selatan Irak, selama masa Paleolitik dan abad perunggu awal. Meskipun spesimen yang terawal di daerah ini tidak lebih jauh dari sekitaran tahun 2500 sebelum Masehi, sejarawan modern berpendapat bahwa Sumeria ditinggali secara permanen dari sekitaran tahun 5500 hingga 4000 sebelum Masehi oleh orang-orang non-Semit yang berkomunikasi menggunakan bahasa Sumeria, yang menggunakan nama-nama kota atau sungai-sungai, pekerjaan, dan itulah contohnya. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami kawasan Mesopotamia, sehingga bangsa Sumeria pantas disebut sebagai penduduk asli Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari wilayah Asia Kecil sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada awalnya, bangsa Sumeria mengolah lahan pertanian yang subur sebagai mata pencahariannya. Lama-kelamaan, bangsa Sumeria dapat membangun sistem pengairan untuk menanggulangi banjir dan menyalurkan air ke lahan-lahan, seperti sistem irigasi dan kanal. Dengan hasil pertanian yang melimpah, bangsa Sumeria sekitar tahun 3000 sebelum Masehi membangun 12 kota-kota besar, di antaranya Urkania, Uruk, Lagias, dan periode 2900 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Masa ini disebut dengan zaman Mesir kuno, yang kita tahu ceritanya. Pada masa kini, Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara besar Mesir. Peradaban ini dimulai dengan Mesir hulu dan hilir sekitar tahun 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengadilan keseimbangan yang baik antar sumber daya alam dan manusia, ditandai oleh irigasi teratur terhadap lembah Nil. Yang kedua, pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gunung di sekitarnya. Yang ketiga, perkembangan sistem tulisan dan sastra. Yang keempat, organisasi proyek kolektif.
Dan yang kelima, perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur. Dan yang terakhir ada kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara atau suku bangsa tetangga pada beberapa periode yang berkembang. Periode Mesir kuno telah menggunakan huruf hieroglif untuk berkomunikasi. Huruf hieroglif lebih maju dibandingkan tulisan bangsa Sumeria. Sistem menulis telah digunakan oleh dinasti Shang di Cina yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno sudah menggunakan serat papirus sebagai kertas pada tahun 500 sebelum Masehi dan sebagai alat komunikasi. Pohon papirus ini banyak terdapat di Sungai Nil, dan bahasa hieroglif ini bahasa yang menggunakan ambang kayak binatang atau kota atau manusia gitu. Dan yang kedua, ada sejarah perkembangan komunikasi era pertengahan. Pada awalnya, perkembangan komunikasi yang terjadi di zaman Romawi sebagai perkembangan dari Yunani kuno sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 5 Masehi mengalami kendala karena pada masa itu Romawi mengalami masa kegelapan atau yang biasa disebut Dark Age. Padahal masa kegelapan yang terjadi di Eropa ini merupakan sisi lain dari masa peradaban Islam, di mana pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan termasuk aktivitas komunikasi cukup signifikan. Selain itu, perkembangan komunikasi juga sangat maju pesat di Cina yang mulai pada tahun 550 sebelum Masehi. Memang aktivitas komunikasi dalam bentuk retorika yang berlangsung di Cina dan Islam ini lebih menekankan pada penyebaran ajaran dan keyakinan. Berbeda di Yunani dan Romawi yang lebih bersifat politis. Salah satu ajaran yang berkembang yaitu ajaran Konfusianisme di Cina. Konghucu lahir pada sekitar 550 sebelum Masehi yang ajarannya telah berusia 2000 tahun. Perkembangan komunikasi dalam Islam yang lebih bersifat dakwah tidak lepas dari kaitannya sebagai bagian dari bentuk komunikasi, karena dalam bahasa Arab dakwah berarti seruan, panggilan atau ajakan. Menurut Salahuddin Sanusi yang didefinisikan oleh Al-Ustadz Bahiyul Khuli dalam bukunya yang berjudul Tahzirut Du'ud, dakwah ialah suatu komunikasi yang ditimbulkan dari interaksi antara individu maupun kelompok manusia yang bertujuan memindahkan umat dari suatu situasi yang negatif atau yang biasa disebut zaman jahiliyah ke situasi yang positif. Dalam media tulisan sebenarnya telah dirintis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau mengirimkan surat yang isinya ajakan untuk memeluk Islam kepada para raja Eropa. Sebagai contoh, Nabi pernah mengirimkan surat dakwah kepada Raja Hirokla, raja di Roma Timur yang bernama Herakles, Raja Habsyi yang bernama Najshi, dan lain-lain. Dalam setiap suratnya selalu dibubuhi stempel yang terbuat dari perak yang berukuran tulisan Muhammad Rasulullah. Dengan contoh ini, maka Rasul telah merintis sistem jurnalistik dalam melakukan komunikasi Islam sebagai bentuk dakwah. Sejarah perkembangan komunikasi era modern. Masa modern itu sekitar 1400 Masehi sampai dengan sekarang. Tahun 1945, mesin cetak menggunakan plat huruf terbuat dari besi yang dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk yang pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Dan lalu tahun 1830
Augusta Lady Byron menulis program komputer yang pertama kali di dunia, bekerja sama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical. Alat tersebut didesain mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Langsung kita berlanjut kepada tahun 1940 yang dimulainya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi pada masa Perang Dunia Kedua yang digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen militer yang disimpan dalam bentuk magnetic tape. Lalu tahun 1973 sampai 1990 istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai TCP atau IP. Kemudian dilakukan pengembangan sebuah protokol jaringan yang kemudian dikenal dengan nama TCP atau IP yang dikembangkan oleh grup ARPA. Pada tahun 1981, National Science Foundation mengembangkan backbone yang disebut CSNet yang dengan kapasitas 56 kbps untuk setiap institusi dalam pemerintahan. Lalu tahun 1991 sampai sekarang, sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika CERN dalam menanggulangi biaya operasionalnya memungut bayaran dari para anggotanya. Pada tahun 1992, pembentukan komunitas internet kemudian diperkenalkan oleh istilah World Wide Web atau WWW oleh CERN pada tahun 1993. Pada tahun 1993 juga, dan yang terakhir pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan melalui serta merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Yang terakhir, sejarah perkembangan komunikasi era kontemporer. Komunikasi kontemporer berasal dari dua suku kata, yaitu komunikasi dan kontemporer. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, yaitu membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara ilmiah, komunikasi berasal dari kata to communicate, artinya upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, serta menyampaikan informasi agar tidak diketahui atau dipahami oleh orang lain. Kata kontemporer sendiri itu berasal dari kata CO yang artinya bersama, dan tempo yaitu waktu. Jadi menurut kata kontemporer adalah waktu bersamaan. Secara umum, kontemporer memiliki arti kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini terjadi. Jadi kontemporer adalah perkembangan komunikasi yang terpengaruh dampak modernisasi. Komunikasi kontemporer sering identik dengan komunikasi virtual. Komunikasi virtualnya sendiri yang adalah proses penyampaian pesan yang dikirimkan oleh internet. Lalu internet itu adalah media komunikasi yang sangat efektif bagi umat manusia di dunia virtual yang tidak nyata, digunakan untuk sesuatu bayangan kejadian dunia nyata yang dibentuk melalui sebuah teknologi. Komunikasi virtual merupakan komunikasi yang dipahami sebagai virtual reality pada ruang lingkup alamnya dengan menggunakan internet. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan informasi. Saya Lukman Hakim Prawira pamit undur diri. Lillahi fisabilillah, fastabaqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.